kita sekalian jemaat GMI Perdamaian dimanapun berada. Pada Minggu 1 November 2020 kita akan beribadah dan saya pemimpin ibadah mungkin ini yang terakhir di GMI Perdamaian Medan Timur. Baik Bapak Ibu, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita sejenak. Kita memuliakan nama Tuhan, kita berikan hati kita dan pikiran kita kepadanya. Mari kita saat teduh sejenak. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Pertolongan kepada kita berada di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, Pencipta langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan sejahtera daripada Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Mari kita bernyanyi dari nomor nyanyian rohani metodis 29 ayat 1 sampai 2. Ciptaan Bapa. Ampunkan kami Bapa, dan tolonglah kami agar kami bertobat dari dosa-dosa kami dan dari hidup kami yang salah itu. Pimpinlah kami dengan Roh agar kami dapat berlaku seperti yang Kau kehendaki, sehingga kami dapat masuk ke dalam kemuliaan yang sempurna daripada ciptaan-Mu, demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat dalam saat teduh, doa pengakuan pribadi. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan, suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Tuhan memandang dari surga, Ia melihat semua anak manusia, dari tempat kediamannya Ia menilik
semua penduduk bumi. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa-doa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Untuk menyambut firman Tuhan, kita akan menaikkan nyanyian rohani metodis dari nomor 186 ayat 1, 2, dan 4. Jiwa raga dibaktikan. Salam Bapak Ibu, selamat hari Minggu. Pada hari ini kami akan menyampaikan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita mari berdoa. Bapa di sorga, hari ini kami akan baca firman-Mu, berkuasalah Engkau atas kami, dan tambahkanlah pengetahuan bagi kami untuk memahami firman Tuhan ini. Terima kasih Bapa, terpujilah Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara, firman Tuhan untuk kita pada minggu hari ini diberikan oleh almanak gereja kita dari kitab Maleaki pasal 3 ayat 6 sampai ayat 12. Maka saya akan bacakan untuk kita. Demikianlah firman Tuhan. Maleaki 3 ayat 6 sampai 12.
Pembayaran persembahan perpuluhan menyenangkan hati Allah. Bahwasanya aku, Tuhan, tidak berubah dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Sejak zaman nenek moyangmu, kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu, firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami harus kembali? Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimana kami menipu engkau? Mengenai persembahan, persepuluhan, dan persembahan khusus. Kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku. Ya, kamu seluruh bangsa. Bawalah seluruh persembahan, persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanamanmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan, firman Tuhan semesta alam. Sedemikian jauh firman Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara-saudara. Hari ini ketepatan kita diberi firman Tuhan dan saya ingin berbicara tentang memberi kepada Tuhan yang berkenan langsung, ibarat sebagai obat pencegah sebelum kita terserang flu finansial yang dapat menciptakan jarak yang semakin jauh dengan Tuhan. Ketika membicarakan uang, memang renungan kali ini hendak mengajari kita tentang sebuah konsep yang mungkin belum pernah kita dengar. Mungkin kita juga pernah dengar, dan kita mungkin sepakat, agaknya uang adalah hal yang paling sulit untuk diberikan orang kepada Tuhan. Tidak sedikit orang Kristen kesulitan ketika diperhadapkan untuk memberi uangnya kepada Tuhan. Kita dapat melihatnya di sini dalam firman Tuhan. Kita adalah sekelompok orang yang percaya pada Tuhan, namun sebenarnya kita sedang menuju berpaling dari Tuhan. Padahal Tuhan selalu memanggil kita dan orang-orang lain untuk kembali kepadanya. Oleh karena itu, dalam nats firman Tuhan hari ini, ada indikator yang terdapat dalam ayat-ayat yang kita telah baca tadi dan hendak membuktikan bahwa tidak sedikit orang telah berpaling dari Tuhan, bahkan telah berhenti memberi kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku, barangkali Tuhan berkata, kamu telah memutuskan hubunganmu dengan aku. Engkau tidak mengikuti apa yang aku minta untuk kamu lakukan. Lalu Tuhan memanggil dan berkata, kembalilah kepadaku. Mungkin kita adalah salah satunya yang Tuhan maksudkan dalam perkataan itu. Mungkin kita pernah mendengar tentang Tuhan, tapi kita tidak mengikuti Dia. Tuhan berkata kepada kita hari ini, kembalilah kepadaku. Orang-orang bertanya, bagaimana kami bisa kembali kepadamu? Tuhan tadi, firman Tuhan mengatakan, Tuhan menjawab dengan pertanyaan itu. Apakah manusia akan menipu Tuhan? Bisakah seseorang menipu Tuhan? Kedengarannya seperti suatu pertanyaan yang aneh jika, apalagi itu datangnya dari Tuhan. Dapatkah seseorang benar-benar merampok uang Tuhan? Ya, kita bisa. Tuhan yang mengatakan itu. Dan dia selanjutnya menjelaskan bagaimana hal itu kita lakukan. Kemudian orang-orang bertanya, bagaimana kami merampokmu? Tuhan berkata, kamu telah berhenti memberi kepada aku. Kita berhenti, Bapak Ibu, memberikan persepuluhan dan persembahan kita kepada Tuhan. Dalam nats firman Tuhan ini, Tuhan menunjukkan indikator baik atau tidak baik hubungan kita dengannya. Dan itu adalah melalui bagaimana cara kita menata layankan atau menangani keuangan yang kita miliki. Ingatlah, kita bisa saja memberi tanpa cinta, tapi kita tidak dapat mencintai orang, mencintai sesuatu tanpa memberi. Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku, sejenak kita melihat
dulu perbedaan antara persepuluhan dan persembahan ya. Persepuluhan berarti 10%. Tuhan memberi kita 100% dan dia meminta 10% kembali. Dan dia ingin kita hidup dengan 90% dari apa yang dia berikan kepada kita. Dalam hal ini 10% hanyalah pengingat. Ya, pengingat yang mengingatkan kita bahwa semua yang telah kita miliki itu tergantung kepada Tuhan. Bukan tergantung kepada kita. Kita tidak menghasilkan uang. Tuhan yang menghasilkan uang, memberikan itu pada kita. Kita hanya melakukan pekerjaan tugas-tugas kita, dan dengan itu Tuhan memberi kita uang. Artinya uang bukanlah berasal dari majikan kita, bukan dari orang tua kita, atau bukan dari pemerintah kita. Uang itu berasal dari Tuhan. Karena itu Tuhan hanya meminta, kembalikanlah 10% kepadanya. Nah, ketika berbicara soal perpuluhan ini, ya Bapak Ibu ya, dan sudah sering kali kita barangkali mendengar dan sudah jenuh ketika disinggung soal itu. Tapi paling tidak, umumnya adalah beberapa sikap atau alasan yang perlu kita lihat terlebih dahulu tentang memberi kepada Tuhan ini. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita membaca firman Tuhan ini, ada orang mengatakan, saya tidak perlu membayar. Kita mungkin berkata bahwa itu kan hukum Musa. Padahal saat ini hidup kita di zaman kasih karunia. Saya kan nggak harus melakukan apa yang dikatakan oleh hukum itu, kira-kira begitu. Tapi jika kita cermati, sebenarnya konsep perpuluhan itu sudah ada jauh sebelum Musa. Yaitu masa Abraham. Boleh kita lihat dalam Kejadian pasal yang ke-14 ayat 20 itu. Atau mungkin kita berpikir sebagai seorang Kristen kita hidup dalam kasih karunia dan bukan hukum lagi. Persepuluhan haruslah sesuatu yang minimum yang kita berikan. Mungkin kita berkata 10% haruslah menjadi garis awal, bukan garis finish. Itu harus menjadi dasar atau lantai, bukan ambang batas langit-langit pemberian kita sebenarnya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ada juga orang memberikan alasan, saya tidak tahu bagaimana cara membayar. Kita mungkin bertanya juga, apakah saya harus memberi dari penghasilan bersih atau penghasilan kotor saya? Jawaban yang paling logis untuk itu adalah karena pemerintah telah mengambil pajak, maka kita memiliki uang yang pada dasarnya merupakan sudah pendapatan bersih. Dengan demikian minimal harus 10% dari pendapatan bersih kita. Nah, sekarang seperti yang Tuhan ajarkan kepada kita, kita menerima 1.000, maka kita juga harus mengembalikan kepadanya 100. Nah, itu alasan yang kedua. Ketiga, saya tidak tahu harus membayar kemana, mungkin itu alasan kita. Atau kita mungkin bertanya, ada begitu banyak tempat yang layak untuk kita beri sebagai 10% dari uang kita. Tapi ada juga bertanya, kemana itu akan disimpan atau digunakan? Firman Tuhan katakan, 10% itu masuk ke rumah perbendaharaan. Rumah perbendaharaan adalah tempat melayani Tuhan atau melayani orang-orang. Intinya, Tuhan hendak mengatakan ini. Jika engkau menerima dari Tuhan di sini, di gereja ini, jika apa yang dikatakan para imam atau pendeta atau pengajar yang telah melayanimu, jika tim penyembahan mendorongmu untuk beribadah dan bersekutu dengan Tuhan di sini, maka ini adalah rumah perbendaharaan itu. Rumah gerejamu adalah tempatmu harus memberikan persepuluhan. 10%mu itu harus engkau serahkan ke gerejamu. Jika engkau adalah anggota GMI Perdamaian Medan Timur misalnya, maka engkau diharuskan memberikan 10%mu di sini. Jika engkau adalah saudara atau seseorang yang suka beribadah bersama kami, bersama kita di sini, dan engkau menerima manfaat spiritual misalnya di sini, maka engkau harus memberikannya di sini. Ada istilah orang, di mana kau makan, di restoran makan, maka disitulah engkau harus membayar makanan. Kira-kira begitu Bapak Ibu. Bahkan ada lagi orang yang beralasan ketika bersoal tentang perpuluhan ini. Saya memerlukan banyak uang untuk keluargaku. Saya tidak tahu apakah aku akan sanggup untuk membayar dan membagi-baginya. Alasan inilah yang paling sering terjadi bermain-main dalam pikiran kita ketika kita hendak memberikan 10% itu. Padahal ayat 8 kita perhatikan, bolehkah menipu Allah?
Tapi kamu berkata dengan cara bagaimana kami menipu engkau? Mengenai persembahan, persepuluhan, dan persembahan khusus firman Tuhan. Nah dalam hal itu Bapak Ibu, lalu apa sih perbedaan antara perpuluhan dan persembahan? Menurut Maleakhi, yang membedakannya adalah rumah perbendaharaan itu. Persepuluhan, 10% yang Tuhan maksudkan, itu kita berikan kembali kepada Tuhan. Masuk ke rumah perbendaharaan. Karena di sana ada janji yang terkait dengan 10% tadi. Sedangkan persembahan adalah sesuatu yang berbeda Bapak Ibu. Persembahan, ide dasarnya adalah bahwa ada sesuatu yang kita angkat. Ya. Kita dapat mengumpulkan uang untuk tujuan tertentu. Dalam perjanjian lama misalnya persembahan diberikan untuk membayar bahan bangunan, untuk rumah ibadah. Terkadang suatu korban diberikan sebagai persembahan. Kadang-kadang persembahan itu Bapak Ibu adalah semacam hadiah uang untuk para imam misalnya. Bahkan suatu persembahan juga diberikan kepada berhala. Dan di tempat lain digunakan untuk menggambarkan seorang penguasa yang menerima sebagai suap atau upeti. Itu juga termasuk persembahan. Jadi persembahan digunakan pada dasarnya untuk berbagai tujuan dan memiliki tujuan terpisah dari memberi secara khusus untuk pekerjaan Tuhan di gerejanya. Nah, jadi kita sudah harus paham dulu persembahan dengan perpuluhan. Intinya, kita dapat memberikan persembahan selain persepuluhan saat kita sedang berperang melawan COVID-19. Boleh kau bermisi, boleh kau memberi. Ketika kita memberi uang kepada orang tua kita, dan kita melakukannya untuk menghormati Tuhan dengan menghormati orang tua kita misalnya, maka itu adalah persembahan juga. Ketika kita mendonasi uang kita kepada organisasi tertentu atau orang lain, atau jika kita mendukung gereja lain yang sedang membangun atau yang bukan gereja kita, maka itu juga adalah persembahan. Dan dengan definisi ini, persepuluhan kita itu bisa saja menjadi persembahan dalam kategori tertentu. Karena dalam benak kita juga toh memberikannya kepada Tuhan untuk melayani di gereja misalnya. Tapi ingatlah, ketika kita memberi persembahan, itu tidaklah secara otomatis memenuhi apa yang Tuhan perintahkan untuk kita lakukan, yaitu perpuluhan itu. Nah itu uniknya firman Tuhan. Ini sederhana, saya mau gambarkan sajalah begini. Ibaratnya saya adalah orang kaya. Oleh karena itu saya membuka peluang kepada Bapak Ibu karena saya membuka perusahaan baru. Saya akan mempekerjakan Bapak Ibu, saudara-saudara semua sebagai pegawaiku. Saya akan mengatakan, saya akan bayar kamu 1 juta seminggu misalnya. Yang saya minta adalah kamu membayar saya kembali 10% dari 1 juta itu. Saya mampu membayarmu seminggu 1 juta selama sisa hidupmu. Dan kamu cukup hanya membayar kepadaku 100.000. Nah itu perjanjian kita. Saya ingin pengembalian investasi saya darimu. Saya ingin kamu memberi saya persembahan pengembalian 10% atas usaha yang saya berikan itu. Nah, sekarang misalkan setelah kamu bekerja padaku dan kamu kembali baik keadaan ekonomimu, dapat membeli rumah, mobil atau kendaraan yang kamu suka, dan kamu juga menghabiskan uang yang kamu dapatkan itu untuk barang-barang kebutuhanmu misalnya. Kamu memang memberikan sejumlah uang untuk beberapa tujuan baik. Namun ketika tiba waktunya untuk membayar saya kembali, kamu lupa. Selain itu kamu juga dibebani tentunya dalam membayar tagihan dan hutang dan kewajiban lain yang akhirnya kamu lupa kesepakatan kita tadi. Tapi walaupun demikian sampai saat ini sebagai pengusaha saya masih membayar kamu 1 juta. Dan itu berarti penghasilanmu itu tetap berasal dari saya. Tapi kamu tidak setia memberikan pengembalian 10% itu. Nah sekarang pertanyaannya, menurut Bapak Ibu, saudara-saudara, bagaimana perasaanku terhadap kamu? Tentu saja saya akan kecewa. Karena kita telah membuat kesepakatan bahwa kamu akan membayar saya 10%. Maka sekarang saya akan berpikir bahwa kamu itu adalah pencuri.
sampai saat ini saya masih baik kepada kamu. Dan saya masih tetap memberimu 1 juta setiap minggu. Tetapi hubungan kita tidak lagi baik. Saya pikir inilah yang Tuhan rasakan ketika kita tidak memberi persepuluhan kepadanya. Dia memberi kita uang dan yang dia minta hanyalah dividen misalnya atau keuntungan yang kita dapatkan darinya, dari perusahaannya. Padahal Tuhan melakukan ini untuk mengembangkan hubungan kita dengan Tuhan. Bukan sebagai permintaan pembayaran itu untuk layanan yang diberikan Tuhan. Tuhan bukan seseorang yang mengatakan, bayar aku karena aku telah memberikan pelayanan kepadamu. Tidak, Tuhan adalah yang memberi karena dia mengasihi kita. Tapi Tuhan juga ingin tahu apakah kita setia dan mengasihi dia. Jadi dia meminta kita untuk memberikan 10%. Itu adalah untuk menunjukkan kasih kita kepadanya. Sebenarnya Tuhan hendak melakukan banyak hal dalam hidup kita Bapak Ibu. Dia mengikatkan janjinya, ya, dia ikat dirinya dengan janjinya dalam persepuluhan itu. Tidak ada tempat lain selain dalam Alkitab yang pernah mengatakan, ujilah aku. Tidak ada di tempat lain yang mengatakan, aku menantang kamu misalnya. Tuhan menguji kita. Dia berkata di sini, kamu memberikan 1/10-mu dan inilah yang akan aku lakukan untukmu. Tuhan menjadi penasihat keuangan bagi kita dalam hal ini. Dia memberikan nasihat keuangan terbaik yang pernah kita peroleh. Dia berkata, kamu memberi aku investasi dan inilah keuntungannya bagimu. Silakan baca firman Tuhan. Apa yang menjadi keuntungan kita dalam ayat 11 itu? Tuhan akan membuka banyak kesempatan bagi kita. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaan yang melimpah-limpah. Langit akan menghujanimu. Tanahmu akan subur. Dan engkau akan bisa menikmati apa yang telah Tuhan berikan padamu. Tuhanlah yang membuka pintu. Dia membuka pintu peluang dalam hidup kita. Dia memberi dan dia membuat pekerjaan kita lebih produktif dan menjauhkan dari segala hal yang mengganggu. Dan dialah yang memberi kita pekerjaan yang kita butuhkan. Namun, janji itu hanya efektif bagi orang yang memberikan 10%-nya kepada Tuhan dari karyanya. Lalu keuntungan yang kedua apa? Tuhan akan mencurahkan hal-hal yang baik. Dan dijawab oleh Azaria, imam kepala keturunan Zadok itu demikian ya. Sejak persembahan khusus mulai dibawa ke rumah Tuhan, kan kata firman Tuhan, kami telah makan sekenyang-kenyangnya dalam 2 Tawarik 31 itu. Namun sisanya masih banyak. Sebab Tuhan telah memberkati umatnya. Sehingga tinggal sisa yang banyak ini. Luar biasa firman Tuhan. Ketika Tuhan memberi kita hal-hal yang baik, Dia memberinya dengan berlimpah-limpah. Dia memenuhi kebutuhan kita, dan kemudian masih banyak yang sisa. Bandingkan keajaiban roti dan ikan yang Yesus perbuat. Ada 12 keranjang yang tersisa setelah semuanya orang kenyang. Tuhan bekerja seperti itu. Lalu keuntungan yang sepertinya yang ketiga adalah Tuhan akan membela, melindungi apa yang kita miliki. Dia melindungi apa yang kita telah punyai. Oleh karena itu Bapak Ibu, ketika kita memberi kepada Tuhan 10%-nya itu, Dia membela kita. Dia melindungi kita. Bahkan harta benda kita. Seberapa sering kita berada dalam kesulitan, tapi Tuhan tetap cukupkan. Bahkan ketika kita mengira kita tidak memiliki cukup. Jadi Bapak Ibu, jangan pernah berhenti memberi persepuluhan itu. Jadikanlah itu menjadi suatu kebiasaan. Dan barangkali yang keempat yang bisa saya tawarkan dari firman Tuhan ini sebagai keuntungan jika kita setia melakukan, Tuhan akan menyebut kita seorang hamba yang berbahagia. Saat kita mulai dengan persepuluhan, kita akan merasakan perkenanan Tuhan. Itu karena Dia telah mengatakannya. Dia akan menunjukkan persetujuannya
atas ketaatan kita. Dimulai dengan perpuluhan. Maka Tuhan melihat diri kita, keluarga kita, bahwa kita serius dengannya. Ketika kita setia memberi persepuluhan itu pertanda bahwa kita mengakui ketuhanannya atas segala yang kita miliki. Maka kita akan mengalami kebebasan dan sukacita. Dan dengan demikian Tuhan melimpahi kita dengan berkat-Nya. Jadi alasan aku tahu bahwa memberi persepuluhan adalah kewajiban jika itu menjadi alasan kita. Lalu kita melanjutkan, tapi aku tidak dapat memulainya sekarang, kita katakan. Nantilah Tuhan. Maka ingatlah, jangan pernah menunda suatu ketaatan. Karena bukti dari sebuah keyakinan adalah saatnya untuk bertindak. Menunda ketaatan berarti tidak percaya. Percayalah kepada Tuhan. Memulai sebuah petualangan iman yang akan mengubah hidup dan berdampak besar dalam kehidupan kita. Dibuka, dimulai dari perpuluhan. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk pernyataan firman Tuhan hari ini. Hamba-Mu selesai menyampaikan isi firman Tuhan dalam uraian yang boleh hamba-Mu sampaikan. Perlengkapi dan juga Tuhanlah yang menyatakan hal-hal yang baik, yang indah itu kepada kami, sehingga kami dapat mensyukurinya. Oleh karena itu Bapak, terima kasih Tuhan ingatkan kami pada saat ini, dalam kesempatan ini, bahwa Tuhan telah mengikat janji-Mu dalam perpuluhan yang Kau katakan dalam firman-Mu, sebagai tanda penghormatan, ketaatan, kesetiaan kami, bahwa kami mengasihi Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk dapat melakukannya, ajari kami untuk setia dan taat mengerjakannya. Terima kasih Bapak, terpujilah Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Untuk meresponi firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bersama, mari kita bernyanyi dari nomor nyanyian Romawi Metodis nomor 128 ayat 1 sampai 2, berserah kepada Yesus sambil kita memberikan persembahan. asisten les speaker, calon les speaker, beserta segenap majelis gereja mengucapkan selamat beribadah kepada seluruh jemaat
yang berkebaktian pada hari ini. Damai sejahtera Allah beserta dengan kita sekalian. Yang berulang tahun jemaat pada minggu ini, yaitu di tanggal 1 dan sampai tanggal 7 November 2020, kita bisa melihat di buletin kita melalui WhatsApp grup kita masing-masing. Dan sebagai ucapan selamat dari gereja, Roma 12 ayat 2 berkata, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesatan, dan bertekunlah dalam doa. Yang kedua, kebaktian minggu. Tetap dilaksanakan 2 gelombang, yaitu ibadah gelombang pertama pada pukul 8 sampai 9 WIB, yaitu bentuk ibadah KPR, dan ibadah gelombang kedua pada pukul 10 sampai 11 WIB dalam bentuk ibadah minggu umum biasa. Yang ketiga, imbauan. Gereja tetap mengimbau kepada Bapak Ibu Jemaat agar memenuhi semua kewajiban-kewajiban kita, baik perpuluhan, persembahan, dan janji iman. Dan kami sangat mengharapkan kerjasama majelis dan pimpinan Komsel di tempat masing-masing untuk mengingatkan para anggotanya masing-masing. Atas perhatian seluruh jemaat, kami mengucapkan terima kasih. Tuhan memberkati. Yang keempat, persembahan keluarga dan perpuluhan. Bagi Bapak Ibu Jemaat yang ingin memberikan persembahan keluarga, perpuluhan, ucapan syukur, dapat mentransfer kepada rekening gereja kita yang tertera di WA grup kita atau di dalam buletin kita. Yang kelima, tanda perlindungan diri dihimbau kepada jemaat agar tetap menjaga kesehatan diri dan keluarga, senantiasa mematuhi himbauan dan arahan pemerintah dengan bersabar dan waspada serta tetap berdoa. Dan yang keenam, topik doa syafaat kita masing-masing kita bisa melihat juga dalam buletin kita. Yang ketujuh, berita perpisahan. Gereja akan mengadakan perpisahan dengan pimpinan jemaat Pendeta Jimmy Manurung STH MMin dan asisten pendeta yaitu pendeta pilihan dari Purba STH pada hari Minggu tanggal 1 November 2020 di ibadah pukul 8 dan ibadah pukul 10 WIB. Demikianlah warta jemaat kita. Kiranya Tuhan memberkati kita masing-masing. Shalom. Kita akan masuk pada doa syafaat. Marilah kita berdoa. Maha besar Engkau ya Allah yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus. Kami bersyukur pada hari ini Tuhan, karena Engkau masih menyertai dan memberkati kami. Pada saat ini Tuhan kami berdoa buat seluruh jemaat kami, GMI Pardamaian Medan Timur dimanapun berada. Kiranya Tuhan tetap memberkati jemaat-jemaat kami, khususnya mereka yang dalam keadaan sakit. Kami berdoa buat Ibu Wate, dan juga kami berdoa buat anak dari Bapak Silingo-Ringo Ibu Borusi Nurat yang setelah lahir mengalami sakit penyakit. Tuhan, dan ada beberapa jemaat juga yang tidak kami sebut namanya, mereka sedang dalam keadaan sakit secara fisik. Tuhan, kiranya Engkau memberkati mereka, menguatkan mereka, dan memberkati setiap obat-obatan yang mereka pakai. Kami juga berdoa buat jemaat ini yang mencari teman hidup dan merindukan keturunan dan merindukan pekerjaan-pekerjaan. Kiranya Tuhan Kau berikan sesuai dengan waktu Tuhan dan rencana Tuhan. Kami berdoa buat pertumbuhan daripada jemaat-Mu ya Tuhan. Baik itu pertumbuhan secara kerohanian mereka. Biarlah mereka tetap bertumbuh di dalam iman percaya kepada Tuhan. Kami doakan Tuhan situasi dunia kami pada saat ini, khususnya di Indonesia ini, dalam situasi yaitu pandemi COVID-19. Kiranya Tuhan Engkau memohon kepadamu, kiranya Bapa Tuhan campur tangan di dalamnya melalui kebijakan-kebijakan para medis, pemerintah kami, pemuka-pemuka agama, orang tua dan semua sukarelawan-sukarelawan yang mengambil bagian Tuhan dalam kebijakan mereka yang penuh dengan hikmat untuk tetap memberikan penyelamatan kepada seluruh
umat di dalam negeri kami ini secara khusus, dan secara khusus kebijakan dalam menstabilkan keuangan di negara kami ini. Tuhanlah yang memberkati. Bapa di surga, kami juga doakan saudara-saudara kami yang terkena COVID. Tuhan berikan kepada mereka kekuatan, kebalan tubuh yang baik untuk bisa menyerang sakit penyakit ini. Dan saudara-saudara kami yang kena bencana alam dimanapun berada, Tuhan Kau kiranya memberkati dan melindungi mereka dan memberikan kepada mereka penghiburan yang daripada Tuhan. Bapa di surga, kami serahkan hidup kami sepenuhnya kepadamu. Dan Tuhan secara khusus perpindahan para hamba-hamba Tuhan di minggu-minggu ini dan minggu yang akan datang. Tuhan Yesus, kiranya Engkau memberkati perjalanan perpindahan ini sehingga mereka boleh pindah dengan nyaman, dan ketika mereka juga harus menyesuaikan diri di tempat yang baru, Tuhan juga memberkati mereka, memberi kekuatan, semangat di dalam pelayanan, sehingga nama Tuhan tetap dimuliakan dan seluruh jemaat memperoleh sukacita dari kehadiran para hamba Tuhan yang baru ke tempat pelayanan yang baru. Kami serahkan semuanya Tuhan, rencana-rencana baik juga program di GMI Parlemen Medan Timur ini, kiranya Tuhan memberkati. Terpujilah nama Tuhan hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita nyanyikan doksologi. Marilah kita menerima berkat dari Tuhan, maka anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus di dalam pengasihan Allah Bapa di sorga dan melalui persekutuan dengan Roh Kudus, itulah yang menyertai saudara-saudara semuanya sejak saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Salam Bapak Ibu Jemaat GMI Pardamaian Medan Timur. Saya di sini berdiri bersama dengan Bapak Pimpinan Jemaat. Secara pribadi saya sebagai asisten pendeta di tempat ini selama bertugas selama 2 tahun ini, dipercayakan Tuhan melayani di GMI Pardamaian Medan Timur. Dan pada saat ini masa pelayanan saya sudah berakhir tempat ini, dan kami akan dipindahkan ke GMI Maranatha Padang Sidempuan. Maka dari itu di minggu yang terakhir ini, secara pribadi dan juga keluarga, kami mohon pamit dan mohon maaf, pasti ada kesalahan, kehilapan, baik dari perkataan dan sikap yang mungkin tidak berkenan di hati Bapak Ibu, saudara-saudari jemaat di tempat ini. Dalam kesempatan ini, saya mohon kiranya janganlah diingat dan dilupakanlah, dan apa yang pengalaman baik dalam pertumbuhan kerohanian kita selama 2 tahun ini, biarlah itu yang menjadi satu kekuatan bagi kita untuk kita ingat selalu. Dan pesan saya,
Biarlah kita semakin bertumbuh di dalam iman dan kerohanian dan semakin mencintai Tuhan. Demikianlah kata sepatah dari saya. Terima kasih. Salam Bapak Ibu, seperti yang dikatakan oleh Ibu Pendeta tadi, inilah saatnya bagi kami untuk pamit dalam video terakhir yang boleh kami sampaikan sebagai pelayanan yang boleh kami berikan. Maka dengan rasa syukur yang luar biasa, dengan kesetiaan kita untuk bagi yang mengikuti setiap acara yang kita buat di dalam akun YouTube kita, maka dalam kesempatan ini kami sampaikan rasa terima kasih kami atas dukungan Bapak Ibu selama kami melayani di GMI Perdamaian Medan Timur, atas semua doa dan dukungan yang Bapak Ibu saudara-saudara berikan. Biarlah kiranya itu dibalaskan oleh Tuhan menjadi sukacita dan kecukupan bagi kehidupan kita. Saya percaya dengan kebersamaan kita selama kurang lebih 2 tahun ini, memang banyak hal yang belum dapat kami bisa perbuat kepada Bapak Ibu, dan biarlah apa yang telah kami perbuat yang sedikit itu menjadi berkat dan juga boleh menguatkan persaudaraan kita di Persekutuan Gereja Metodis Indonesia Perdamaian Medan Timur ini. Atas segala kekurangan kami itu, kepada seluruh jemaat Tuhan, Bapak Ibu majelis, lay speaker, calon lay speaker, para pelayan-pelayan yang memberi hatinya melayani di gereja ini, kami mohon pamit. Kami merasa diberkati pernah melayani bersama dengan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian. Kami bersyukur kesempatan itu diberikan Tuhan melayani di GMI Perdamaian Medan Timur ini, dan biarlah itu adalah kemurahan hati Tuhan yang harus kita syukuri. Nah, oleh karena itu, dalam kesempatan ini, biarlah kami semua, keluarga kami, dan semua anak-anak kami, mohon izin, kami mohon didoakan bisa tiba di Padang Selimpuan melayani anak Tuhan juga yang ada di sana. Dan biarlah berkat Tuhan bersama dengan Bapak Ibu saudara-saudara, dan biarlah serta penyertaannya terbukti nyata bagi kita semuanya. Terima kasih sekali kami sampaikan. Biarlah Tuhan yang memberkati kita. Shalom, sampai bertemu di kesempatan yang indah. Horas.